Ya kita sebagai seorang muslim, ya, kondisi kita saat sekarang inilah ya, dimana kita dalam kondisi yang lemah ketika kita mendapat sebuah berita tanpa kita melakukan cross check, langsung kita telan bulat-bulat dan kita share. Nah itu sementara berita itu belum jelas kebenarannya. Nah kondisi ini kan apa yang diinginkan oleh provokator, kalau itu dia adalah sebuah provokasi, itu kan akan berhasil akhirnya ya. Ini harus dihapuskan. Sekat-sekat nasionalisme inilah yang membelenggu kaum muslim atau kaum muslimah gitu ya, untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim. Mereka hanya memikirkan, ya sudahlah ngapain sih mikirin jauh-jauh. Karena sekarang yang berkembang juga kan, kita juga banyak yang miskin, di sini banyak yang tidak punya rumah. Kenapa mereka yang warga negara asing yang justru diurusi gitu. Nah ini karena apa? Karena masalah nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Megapolitan News Forum, alhamdulillah kita bertemu lagi di segmen Rumus bersama dengan dua narasumber kita. Sebelumnya kita buka forum kita ini dengan membaca basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman hari ini. Dan kemudian salat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga sampai hari ini dan sampai kita mati nanti kita tetap memegang iman ini dengan teguh insyaallah. Amin. Nah, sahabat, hari ini hidup kaum muslim kian menderita. Ya, di Timur Tengah sana, genosid atas masyarakat Al-Quds tidak pernah usai dan kita pun tidak bisa membantu banyak. Di sini, Muslim Rohingya seakidah kita telah mengungsi di Indonesia. Ada apa sebenarnya dengan kedatangan mereka? Sebagian warga Aceh, bahkan negara, banyak yang menolak kedatangannya. Bagaimana kemudian solusi ya atas saudara seakidah kita ini? Nah, insya Allah akan kita bahas di rumus kita, Ruang Muslimah. Bersama dua narasumber kita, Bu Meta, aktivis muslimah, dan juga Ustazah Ida Farida At-Tabrani, Mubalighah Jakarta. Kita sapa dulu Ustazah kita dan Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu dan Ustazah? Baik. Alhamdulillah. Ya, barakallah. Baik, mungkin saya langsung saja menuju pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Bu Meta selaku aktivis muslimah. Pertanyaan pertama Ibu, nah bagaimana tanggapan Ibu ya terhadap pengungsi Rohingya, terkhusus pada ibu dan juga anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tadi, bagaimana pendapat kita terhadap pengungsi Rohingya? Tentu kita sebagai manusia dan juga sebagai seorang muslim sangat amat bersedih karena mereka para pengungsi Rohingya adalah manusia dan juga saudara seakidah kita yang sesungguhnya kita memiliki kewajiban untuk menolong saudara kita yang mereka itu terusir, tertindas dari tempat tinggalnya, di mana di sana karena mereka sejak tahun 1982 tidak diakui sebagai warga negara, sehingga mereka diperlakukan secara sebagai orang yang ilegal, tidak mendapatkan pelayanan termasuk perlindungan. Justru mereka dikejar-kejar, diintimidasi, dibunuh. Untuk menyelamatkan, karena ketertekanan ini, untuk menyelamatkan jiwa dan agamanya, maka mereka terpaksa keluar dari tempat mereka tinggal yang sudah berabad-abad. Jadi saya terbayang seperti keadaan orang muhajirin ya ketika harus hijrah meninggalkan tanah Mekah
ke Madinah. Dan sekarang kondisi itu dialami oleh masyarakat Rohingya yang mereka dengan kapal yang sangat sederhana ya harus melintasi laut untuk sampai ke negeri kita, ke Aceh gitu ya, sebagai tempat tujuan mereka. Dan kondisi itu mereka lalui selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa perbekalan yang cukup, baik minum maupun makan. Dan ini kan kondisi yang sangat amat menyedihkan, memprihatinkan. Kita semuanya menghadapi situasi saudara kita yang muslim, yang seharusnya di sana mereka diperlakukan karena mereka sudah berabad-abad tinggal di sana sebagai warga negara, tapi justru mereka ditolak ya, mereka tidak mendapat hak warga negaraannya, justru mereka diburu, dibunuh, diintimidasi dan sebagainya. Jadi prihatin, sangat menyedihkan gitu kondisinya. Iya, ya, astagfirullah ya, ternyata memang saudara kita ini mengingatkan kisah ya para sahabat terdahulu dan luar biasa menyedihkan. Nah, tapi Ibu ya, kita juga melihat ya, ini memang memilukan sekali, tapi juga banyak isu-isu negatif yang beredar terkait dengan pengungsi, terutama ibu dan anak-anak ini. Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Iya, ya tadi ditanyakan berkaitan dengan ibu dan anak-anak. Yang saya dapat informasinya, pengungsi, sebagian besar pengungsi itu kurang lebih 70% itu adalah terdiri dari ibu dan anak-anak. Dimana ibu dan anak-anak ini kan termasuk golongan yang rentan ya. Rentan baik secara sosial, secara kesehatan, gitu, sehingga yang seharusnya sangat membutuhkan pada kepedulian kita, perhatian kita, tapi justru mereka harus mengalami kondisi yang memilukan ini. Dan terhadap rumor yang beredar, ya kita sebagai seorang muslim, ya, kondisi kita saat sekarang inilah ya, dimana kita dalam kondisi yang lemah ketika kita mendapat sebuah berita tanpa kita melakukan cross check, langsung kita telan bulat-bulat dan kita share. Nah itu sementara berita itu belum jelas kebenarannya. Nah kondisi ini kan apa yang diinginkan oleh provokator, kalau itu dia adalah sebuah provokasi, itu kan akan berhasil akhirnya ya, seperti kondisi sekarang ini yang sebagian besar masyarakat di Aceh yang tadinya mereka aman-aman saja, mereka itu kan mengungsi ke Aceh itu sudah sejak tahun 2014 ya. Ya kurang lebih sudah 8 tahun mereka tanpa ada informasi apa-apa, kita menerimanya baru sekarang ini kan kita mendapat berita tentang penolakan orang Aceh terhadap mereka gitu. Ini kan berarti ada sesuatu situasi yang membuat provokator itu diterima ya, keinginan mereka untuk menimbulkan kebencian terhadap para pengungsi ya, untuk memberikan informasi ketidakjelasan itu menjadi diterima kemudian disebarkan. Seharusnya kan kita sebagai seorang muslim itu ya ngecek kebenaran informasi itu terlebih dahulu, tapi yang jelas kita sebagai sesama saudara muslim, ketika saudara kita membutuhkan bantuan maka kita wajib untuk menolongnya. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis itu kan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita kan ya mendengar bagaimana kesulitan mereka, kezoliman yang dialami mereka di tempat tinggalnya. Itu kan kita merasa, ya Allah, seandainya itu ada pada kita, kan kita juga akan merasa sedih. Nah ini dialami oleh saudara kita, makanya seharusnya kita ketika mendapat berita itu kita tetap pada kondisi keimanan kita tetap menerima mereka, membantu mereka yang merupakan hal itu merupakan kewajiban kita. Jadi tidak termakan isu begitu saja. Dan seandainya rumor itu benar gitu, itu juga saya pikir bukan semua Muslim Rohingya berperilaku seperti itu. Misalnya dia tidak sudah dikasih makan, merasa kurang, atau ada yang melakukan kriminal gitu. Itu kan sifatnya saya pikir itu hanya merupakan personal gitu loh.
oknum saja, sehingga tidak bisa kemudian kita melakukan gebiah uyah kalau orang Jawa bilang ya, memukul rata sehingga kemudian kita lakukan penolakan. Itu udah kesalahan dua kali ya. Kesalahan kita tidak menolong saudara kita yang merupakan kewajiban, kemudian kedua kita mengeneralisir bahwa semua pengungsi itu melakukan suatu tindak keburukan ya, adabnya tidak baik, kejahatan, itu kan berarti kita salah dua kali. Berarti memang seharusnya juga kita harus meng-cross check berita itu, dan kemudian yang kedua memang tidak boleh memukul rata ya Bu ya, terhadap isu-isu negatif yang terjadi pada Muslim Rohingya. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya apa kendala ya yang ditemui ya jika masyarakat Aceh ini membantu Muslim Rohingya, termasuk ya khususnya ini adalah ibu dan juga anak-anak. Kendalanya Bu? Kendala yang mungkin ditemui atau diterima oleh masyarakat kalau memang pertolongan ini hanya diberikan, harus ditanggung oleh masyarakat, jelas mungkin banyak kekurangan-kekurangan karena menurut data UNHCR itu kan sejak pertengahan November sampai bulan awal Desember ini sudah 1.223 gitu ya. Wow. Jumlah pengungsi yang datang ke Aceh. Sementara kalau dari temuannya Mahfud MD, dia mengatakan sudah 1.440-an jiwa yang datang. Ini kan bukan jumlah yang kecil ya, bukan jumlah yang sedikit. Yang tentu jika masyarakat yang harus menanggungnya, pasti ya mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan ya, karena yang datang itu cukup besar, tentu dengan kondisi kesehatan mereka yang membutuhkan perhatian karena mereka sudah mengalami perjalanan yang begitu jauh ya, kemudian kehidupannya di sana juga mungkin sangat sulit gitu ya, sehingga secara kesehatan mungkin ini harus ditangani. Kemudian jumlah yang segitu besar juga perlu areal yang cukup besar gitu. Juga ada faktor untuk kita menyediakan kebutuhan gizi, kesehatan, ya sarana MCK segala macam, itu kan permasalahan yang tidak mungkin ditanggung oleh masyarakat. Ini adalah permasalahan yang seharusnya negara turun tangan gitu ya, turun tangan. Belum lagi masalah budaya, masalah kebiasaan gitu, itu kan itu sangat kompleks ya, sangat kompleks, sehingga kalau kemudian ada ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat Aceh karena budaya yang berbeda. Kita aja sesama di Indonesia ya, orang beda pulau udah beda karakter kan, antara orang Jawa dengan orang Sumatera gitu kan udah beda karakter. Nah ini kan bisa disikapi kemudian dengan tidak nyaman ya, dengan tidak nyaman ya, sehingga ya yang muncul mungkin, apalagi di tadinya orang-orang Aceh itu menerima dengan sepenuh hati, kemudian ada provokasi yang tadinya mereka bisa menerima perbedaan-perbedaan ini atau kekurangan-kekurangan ini, akhirnya dengan diprovokasi mungkin bisa jadi kemudian mencuat. Makanya memang ini adalah sesungguhnya peran negara harus tampil, baik itu pemerintahan lokal, maksudnya pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat harus tampil, sehingga adanya kendala-kendala ini seperti ya mungkin terkesan seperti orang Rohingya ini itu tidak syukur, orang Rohingya itu kasar, orang Rohingya itu segala macam, itu bisa diminimalisir lah begitu. Jadi memang kalau ini permasalahan hanya diminta pada warga untuk menyelesaikan, tentu akan terjadi banyak ketimpangan ya Bu. Memang tidak bisa hanya diselesaikan dengan meminta bantuan kepada masyarakat Aceh. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu. Ini kan masalah pengungsi Rohingya ini kan adalah Muslim ya Bu, seakidah kita yang tadi sudah Ibu sampaikan. Apakah boleh gitu Bu kita melihat bahwa permasalahan Muslim Rohingya ini statusnya sama dengan masalah Muslim yang ada di Al-Quds Bu? Ya, dari sisi seruan kita untuk menolong saudara kita yang sedang kesulitan, ya sama lah, karena kondisinya sama-sama mereka adalah saudara kita. Nah,
Dan posisi Rohingya itu adalah di dekat kita gitu loh, tetangga kita ya. Kalau di Al-Quds itu kan ya sekarang ini mereka diperangi, maka kewajiban kita itu kan apabila diperangi kita memerangi kembali gitu kan sampai musuh itu terkalahkan gitu. Tapi kan posisi kita seharusnya memiliki kewajiban itu adalah Muslim yang ada di sekitar Al-Quds atau di Palestina ya. Nah sementara di sini di Rohingya itu adalah negara dekat kita ya, kalau dikatakan ini bagian dari ASEAN gitu ya, maka kewajiban kita untuk menolong mereka itu menjadi kewajiban yang lebih utama gitu ya, untuk menolong secara permasalahan gitu ya, akar permasalahan. Apalagi ini hanya sekedar gitu ya, hanya sekedar minta bantuan perlindungan ya, bukan kepada akar masalah ya. Seharusnya itu menjadi solusi tuntasnya ya, agar tidak terjadi terulang atau ya bisa teratasi lah permasalahan yang terjadi di Rohingya. Maka ya kalau ditanyakan tadi posisinya sama ya, sebagai sesama Muslim kita memiliki kewajiban yang sama untuk bisa mengentaskan apa yang menjadi permasalahan mereka. Berarti memang statusnya sama ya Bu. Kita hari ini ya selaku Muslim itu berarti tidak boleh mengabaikan dan mendahulukan yang satu dan mengabaikan yang lain. Dua-duanya memang harus kita serukan terus-menerus ya terhadap hak-hak hidup mereka. Berikutnya Bu, kita kan ada Undang-Undang Perpres nomor 125 tahun 2016 itu tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nih, ini apakah bisa Ibu hal itu untuk mengangkat permasalahan hidup ya ibu dan anak terhadap pengungsi ini Bu? Ya, kita memang punya undang-undang yang kemudian sudah diturunkan menjadi Perpres ya, peraturan presiden tahun nomor 215 ya, tahun 2016 yang berkaitan dengan penanganan pengungsi ya. Tetapi banyak hal yang masih harus dikritisi ya dari Perpres itu, karena berkaitan dengan cara penanganan ya, anggaran yang harus disediakan, kemudian kebolehan bekerja atau tidak, kemudian ketetapan hukum bagi mereka apabila ada yang melakukan kriminal, itu kan tidak diatur sampai sedetail itu ya, sehingga kemudian itu memicu permasalahan-permasalahan di lapang gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Perpres itu tidak mencukupi gitu ya, masih banyak kekurangannya untuk memberikan kesempatan hidup yang layak gitu ya, atau perlindungan kepada mereka itu belum mencukupi ya, termasuk juga kepada ibu dan anak-anak yang mereka adalah kelompok rentan ya, yang secara sosial itu kan mereka sangat rentan ya, bisa untuk dilecehkan atau yang lain-lainnya gitulah, yang itu butuh pada perlindungan dan sanksi-sanksi hukum, sehingga tidak adanya Perpres itu masih sangat jauh dari mencukupi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi para pengungsi, baik itu pada ibu-ibu dan anak utamanya gitu. Berarti memang harus ditinjau lagi ya Bu undang-undangnya. Terakhir mungkin Bu, menurut Ibu adakah solusi ya yang bisa diberikan oleh negara untuk pengungsi Rohingya ini, terutama ibu dan anak-anak Bu? Ya, untuk sekarang ini kan yang diberikan gitu ya, fakta yang diberikan bantuan ya negara untuk para pengungsi itu kan memang sifatnya hanya parsial ya, hanya sementara, seperti bantuan untuk menampung para pengungsi itu sifatnya kan hanya sementara sampai waktu tertentu, nanti mereka harus dikeluarkan lagi dari Indonesia. Sementara kan mereka tetap statusnya adalah saudara kita gitu yang butuh bantuan. Apakah kemudian ketika waktunya sudah habis kemudian kita melepaskan mereka biar terlunta-lunta lagi entah kepada negara mana dia akan tuju? Kan nggak mungkin gitu. Itu yang harus nggak mungkin itu yang rasanya untuk kita lakukan. Maka penyelesaiannya memang
ya kalau kita mintakan kepada negara, ya negara harus harus upayakan penyelesaian masalah ini dari akar permasalahannya. Dari akar permasalahannya, apa akar permasalahannya? Yaitu tidak diakuinya Muslim etnis Rohingya ini di negaranya. Ini kan akar permasalahan itu kan harus diselesaikan. Tapi apakah kita bisa berharap ya dengan negara yang sekarang ini gitulah, dengan PBB yang sekarang ini gitu ya, yang berkuasa itu kan rasanya sangat, ya permasalahan ini udah lama tapi kondisinya begini saja, sangat sulit. Jadi kita ya tapi tetap kita sebagai seorang muslim mendorong, karena mayoritas negara kita adalah muslim gitu ya, maka kita mendorong untuk mengembalikan penyelesaian masalah itu pada akar permasalahannya, menekan pemerintah Myanmar dan memberikan sanksi kepada pemerintah Myanmar apabila dia tidak mengindahkan gitu ya untuk menerima Muslim Rohingya yang sudah berabad-abad tinggal di sana itu sebagai warga negaranya. Ya. Itu yang mungkin solusi yang harus diberikan ya, karena memang permasalahan itu kan sekat-sekat negara nasionalis inilah yang kemudian acap kali menjadi pembatas kita dengan saudara kita untuk memberikan bantuan. Ya, kita cenderung untuk itu bukan permasalahan negara kita, ya kita cukup membantu sekedarnya saja gitu ya. Seperti kan kita akan membantu memberikan bantuan tetapi tetap mengutamakan penduduk lokal gitu. Sementara kebutuhannya kalau kita flashback bagaimana orang Ansor diterima oleh orang Muhajir, diterima orang Ansor itu kan sampai diberikan semuanya, yaitu atas inisiasi dari negara bagaimana mempersaudarakan mereka kan, sampai seperti itu seharusnya yang kita lakukan kan. Bukan meminimalisir bantuan yang bisa kita berikan. Berarti memang negara ini harusnya mengambil peran yang sangat besar ya Bu untuk permasalahan Muslim Rohingya ini. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya. Saya akan beralih ke Ustazah kita, Ustazah Ida Farida At-Tabrani. Ustazah, ini ada pertanyaan. Sebagai seorang Muslim, sebenarnya memang sudah disinggung oleh Ibu Meta, tapi Ustazah mungkin bantu kami untuk menjawabnya. Bagaimana sih sikap kami ini sebagai seorang Muslim terhadap pengungsi Rohingya ini? Terutama kan ini banyak ya perempuan dan juga anak-anak. Ya, terima kasih banyak. Ustazah Mbak Yuni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Bagaimana, tentu saja ini merupakan sebuah kewajiban. Kalau kita lihat di dalam Islam sendiri itu ada hukumnya wajib kita menolong sesama muslim. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahkan tentang kewajiban ini memang kita sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai qudwah kita. Beliau mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak boleh menzoliminya, tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa saja yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Ini jelas sekali. Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita dimanapun berada, khususnya yang sekarang kita saksikan untuk Rohingya ya. Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan bagi dia nanti di hari kiamat. Ini juga hadis Rasulullah. Bahkan dikatakan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Jelas sekali, dalilnya kita harus wajib menolong saudara kita. Dan ini adalah perintah Nabi kita bersikap umum, berlaku umum gitu. Dari suku manapun, dari bahasa manapun, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat ras gitu ya. Ditujukan kepada siapa? Kepada kita, kepada kaum muslimin. Untuk apa? Untuk saling tolong menolong satu sama lain, termasuk tidak membiarkan saudara-saudaranya yang sedang dizolimi, yang sedang disakiti, khususnya yang terjadi di Rohingya saat ini. Begitu Mbak. Maka
harus ya Ustazah, berarti menjadi kewajiban kita setiap muslim ini untuk menolong saudara kita, terutama itu kan ada anak-anak dan juga ibu. Betul. Masya Allah. Nah ini berarti ada dalil tidak Ustazah terkait bagaimana status ya, terutama kan kita melihat beberapa warga Aceh, terutama negara menolak untuk membantu ya perempuan ibu dan juga anak-anak pengungsi Rohingya ini Ustazah. Ya, bismillah, tidak ada sedikit pun kita tahu secara jelas, dalilnya sudah sangat jelas. Justru hal-hal yang tadi dikatakan ada penolakan dan lain sebagainya, ini sama sekali tidak ada dalilnya gitu. Karena apa? Dalam Islam itu dalilnya sudah sangat jelas. Dalam hadis Rasulullah diumpamakan seseorang itu kan bagaikan satu tubuh. Ya, satu sama lain itu bagaikan satu tubuh orang yang beriman gitu ya. Bahkan dikatakan perumpamaan kaum mukmin itu dalam saling mencintai, saling menyantuni, di antara mereka itu laksana satu tubuh. Jika satu bagian dari tubuh itu menderita atau sakit gitu ya, maka seluruh tubuh harusnya turut juga merasakan gitu Mbak Yuni. Turut merasakan sakitnya, turut merasakan, dan sampai bisa dia tidak tidur, sampai demam. Ini ada di dalam hadis yang Rasulullah sampaikan. Jadi lebih tegas lagi Rasulullah menyatakan kesempurnaan iman seseorang itu diantaranya adalah apa? Dia mencintai muslim yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau di dalam hadis dikatakan itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gitu. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Ini jelas sekali. Jadi ini menjadi indikasi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, harusnya kan kita juga mencintai saudara kita gitu ya, yang sekarang sedang dizolimi, mereka sedang diusir gitu, dan kita saksikan apalagi sekarang di sana banyak sekali korbannya, para wanita, para anak-anak gitu ya, yang harusnya mereka hidup layak mendapatkan haknya, sandang, pangan, papan gitu. Wanita itu, ibu itu bisa mendidik anaknya, membesarkan anaknya menjadi anak-anak yang generasi solih dan solihah dan berkualitas, mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Itu harusnya. Berarti harusnya tidak ada penolakan ya dalam diri kaum muslimin terhadap saudara-saudara kita. Lalu Ustazah, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana akar ya? Bagaimana sih sebenarnya akar permasalahannya terhadap kasus ini Ustazah? Betul. Karena akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan, bahkan mungkin mereka menjadi human trafficking. Apa sebenarnya akar masalahnya? Iya, jadi yang namanya Muslim Rohingya itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu etnis minoritas. Betul. Dia minoritas dengan populasi mencapai 1,3 juta jiwa, dan mereka tinggal di negara Myanmar ya. Tetapi keberadaan mereka kan sebenarnya tidak diakui oleh warga negaranya. Oleh Myanmar sendiri. Mereka tidak dimasukkan ke dalam sensus, dan mereka juga tidak termasuk ke dalam 135 etnis resmi yang diakui oleh negara. Akhirnya kan mereka mengalami diskriminasi. Mereka dibunuh ya, sampai ada yang dibunuh, diusir, dibakar gitu. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk mencari tempat-tempat yang aman, perlindungan. Salah satunya mereka pergi dari Myanmar menggunakan kapal-kapal yang kita lihat kondisi mereka, ya Allah, begitu memilukan ya, memprihatinkan, dan sampai tiba juga di Aceh gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita tahu mereka itu memang tidak diakui, bahkan ya muslimnya diperkosa gitu ya, na'udzubillah, kasihan sekali. Ini sangat miris, sangat memprihatinkan. Masjid-masjid mereka juga dimusnahkan. Artinya ada genocide yang terjadi di sana gitu, sehingga mereka berusaha mencari tempat-tempat yang mereka anggap aman gitu, yang mereka anggap bisa hidup lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, bisa membesarkan anak-anak mereka, dan mereka pindah ke salah satunya ke negeri Indonesia. Negeri mayoritas muslim ya Ustaz. Jadi memang secara struktural ya, Myanmar ini sudah punya skenario untuk menghilangkan muslim Rohingya ya Ustazah. Astagfirullah. Berikutnya Ustazah, tadi saya sudah sempat singgung ke Bu Meta, ada undang-undang ya, Perpres. Nah,
Kalau di dalam Islam sendiri Ustazah, apakah ada negara, misalkan kita punya negara Islam, mengatur masalah pengungsian terhadap orang-orang yang datang ke negara Islam, Ustazah? Ya, Masya Allah, kita sebagai Muslim harus meyakini bahwa sesungguhnya memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, gitu ya. Jadi maknanya apa? Syariah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu jelas. Dan dalam negara itu sebenarnya kalau dalam Islam itu wajib melindungi rakyatnya, Mbak Yuni. Ya kan, tidak hanya Muslim sebenarnya, tapi juga non Muslim. Dan yang tinggal di negara Islam itu asalkan mereka tunduk dan mau taat kepada aturan yang diberikan oleh negara, gitu. Jadi tidak sampai akhirnya dibedakan. Dan negara itu nanti ada kewajiban untuk menyatukan, ya, menjalin ukhuwah Islamiyah supaya warga negaranya tidak tercerai-berai, supaya mereka itu tetap bersatu dan ya otomatis negara itu akan menyatukan kaum muslimin, ya, kehormatannya, gitu ya Mbak Yuni. Jadi juga termasuk di dalamnya hartanya, darahnya, itu tanggung jawab daripada negara dalam Islam sebenarnya. Dan Islam itu akan melindungi mereka. Bahkan dalam sejarah itu mencatat dalam sejarah itu Sultan Bayazid II itu salah satu penguasa di mana khalifah saat itu kalau tidak salah ya pernah memberikan suaka untuk kaum Yahudi. Jadi mereka itu yang terusir dari Spanyol, ya, terusir dari Spanyol itu oleh para penguasa Kristen, mereka hidup nyaman dalam naungan negara khilafah Islamiyah. Itu yang justru terjadi, dan ini bukan sebuah yang mengada-ngada. Ini adalah ada sejarahnya. Ya. Bahkan kalau kita bilang negara Islam itu bukan hanya sekedar akan menampung Muslim, tapi bahkan orang-orang yang non Muslim sekalipun, termasuk Yahudi yang hari ini begitu pongah menghancurkan kaum Muslim Al-Quds. Nah, ini Ustazah, berarti memang Islam ini, Masya Allah ya Ustazah, memberikan solusi yang solutif terhadap permasalahan Muslim. Bagaimana pendapat Ustazah terhadap hari ini kan masih sementara ya Ustazah, penyelesaian yang diberikan oleh terhadap masyarakat, terhadap Muslim Rohingya ini masih sementara. Nah, ada tidak Ustazah, pandangan Ustazah apa yang harusnya dilakukan oleh negara supaya solusi terhadap anak-anak, terutama ibu-ibu, terhadap pengungsian ini itu tidak lagi sementara Ustazah? Kalau dilihat dengan adanya Perpres itu kan sebenarnya tidak memberikan jaminan, gitu ya, jaminan akan hidupnya para pengungsi itu lebih layak. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meta gitu, bahwa sebenarnya memang untuk Perpres yang 125 ya, 125 2016 ini juga kan tidak ada implementasi yang real gitu, yang jelas. Boleh jadi juga akan muncul persoalan-persoalan terus yang tidak kunjung selesai karena tidak ada implementasi yang baik gitu. Jadi kalau menurut saya dengan Perpres ini pun tidaklah menjamin pengungsi ini akan mendapatkan kehidupan yang layak. Bahkan kita tahu, bahkan kadang-kadang ada ya sisi-sisi penyelewengan gitu ya, ada sisi-sisi kinerja yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di Perpres ini. Jadi seperti itu menurut saya. Terakhir Ustazah, Oke. Jika tidak bisa ya Ustazah, kira-kira solusi apa yang harus diupayakan secara padu dan bersama agar kondisi mengenaskan para pengungsi, ibu dan anak-anak ini bisa selesai gitu, bisa berubah Ustazah? Iya, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini sebuah PR ya buat kita. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya ada dua penyebab utama gitu Mbak Yuni, yang harus dituntaskan kaum muslimin. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah kalau kita lihat menghapus sekat-sekat nasionalisme. Tadi sudah disampaikan soal Ibu Meta bahwa
ini harus dihapuskan. Sekat-sekat nasionalisme inilah yang membelenggu kaum muslim atau kaum muslimah gitu ya, untuk memberikan pertolongan kepada sesama muslim. Mereka hanya memikirkan, ya sudahlah, ngapain sih mikirin jauh-jauh, karena sekarang yang berkembang juga kan, kita juga banyak yang miskin di sini, banyak yang tidak punya rumah. Kenapa mereka yang warga negara asing yang justru diurusi gitu? Nah, ini karena apa? Karena masalah nasionalisme gitu. Jadi inilah yang membelenggu kaum muslimin. Dengan paham ini memicu munculnya kebencian terhadap orang asing. Ini sangat bahaya gitu. Ini akan memunculkan kerasa tidak sukaan kepada bangsa lain. Akhirnya muncul provokasi untuk mengusir kedatangan mereka gitu ya. Muncul provokasi untuk mengusir para pengungsi-pengungsi yang ada di sana. Padahal jelas sekali yang namanya nasionalisme, Mbak Yuni, ini adalah sebuah asabiyah yang dilarang dalam Islam. Ya, jadi fanatisme kelompok ini diharamkan. Dari mana dalilnya? Saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, di mana dia marah karena asabiyah, gitu ya, karena asabiyah tadi, nasionalisme, dan menolong juga karena asabiyah, kata Rasulullah, dan menyerukan karena asabiyah, maka dia matinya jahiliyah. Na'udzubillah. Dan ini hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Itu yang pertama, hapuskan sekat-sekat nasionalisme. Yang kedua itu adalah menciptakan pelindung sejati. Pelindung sejati bagi umat secara internasional ya, Bu Mete ya. Karena kan tadi sudah disampaikan, negara pun tidak bisa memberikan untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini itu tidak bisa memberikan solusi yang tuntas, tapi yang diharapkan adalah menciptakan pelindung sejati bagi umat internasional yang sudah terbukti. PBB sendiri bagaimana sekarang dengan berbagai badan yang ada di dalamnya gitu ya, kalau kita lihat gagal mencegah genosid yang ada di dunia. Betul, gitu. Itu tidak dilakukan oleh PBB atau ASEAN yang didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara gitu ya, itu pun sama, mereka gagal menghentikan aksi genosid yang dilakukan oleh Myanmar gitu. Jadi menurut saya saat ini Mbak Yuni, kita harus kembali menyadarkan kepada kaum muslimin, karena ibaratnya kita tuh seperti ayam kehilangan induk gitu ya. Seperti ayam yang kehilangan induk, yang terlunta-lunta, tercecer-cecer gitu di mana-mana gitu ya. Dan ini karena ketiadaan pemimpin seorang kaum muslimin atau sebutannya khalifah. Dalam sebuah hadis dikatakan innamal imamu junnah gitu. Sesungguhnya imam itu adalah perisai. Yuqatalu mi waraihi wa yuttaqa bihi. Jadi orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Ini hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kalau menurut Imam An-Nawawi sendiri dalam hal ini, imam itu adalah perisai, yakni penghalang, karena imam itu akan mencegah musuh untuk menyakiti kaum muslim. Gitu. Jadi dengan imam inilah orang-orang yang akan mengganggu kaum muslimin akan menjaga gitu ya. Dengan adanya imam ini kemurnian Islam akan terjaga, kaum muslimin akan terjaga, akan berlindung, dan ini kewajiban kita bersama Mbak Yuni. Jadi kalau yang ingin saya sampaikan ini adalah kewajiban kita bersama menyadarkan kaum muslimin untuk kembali kepada syariat Islam yang kafah, yang sempurna. Ya, yang akan membawa kaum muslimin pada kewibawaan, izahnya kembali gitu ya. Dan ini adalah PR kita, bahwa satu-satunya yang harus kita lakukan saat ini adalah menyampaikan kepada kaum muslimin pentingnya untuk menerapkan Islam yang kafah, menyekat yang saat ini yang akan menghapus sekat-sekat nasionalisme. Dan dengan Islam yang kafah ini nantinya akan ada junnah yang akan melindungi kaum muslimin. Demikian Mbak Yuni. Ya, jazakillah khairan katsir kepada Ustazah dan juga Ibu ya, Masya Allah. Berarti kita bisa dapatkan ya, bahwa sebagai seorang muslim ya, hendaklah kita memutuskan suatu perkara itu dengan Islam, dan hendaklah kita menghadirkan persatuan umat itu dengan persatuan yang utuh, yaitu dengan menghadirkan bingkai itu sendiri, yaitu khilafah Islamiyah. Closing statement mungkin dari Ibu Meta ada? Sebagai closing statement terhadap permasalahan yang kita diskusikan hari ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan Rohingya, maka kita sebagai seorang muslim harus memandang
pada permasalahan Rohingya ini, yang mereka adalah juga sesama Muslim, dengan kacamata kita sebagai seorang Muslim, bahwa mereka adalah saudara kita yang wajib hukumnya kita menolongnya. Dan kita juga membantu menyelesaikan permasalahan Rohingya ini kembali kepada akar permasalahannya, sehingga tidak disibukkan dengan masalah-masalah cabang ya, yang kemudian timbul ketidaksukaan segala macam ya, tapi kita kembali kepada akar permasalahan Muslim Rohingya ini, sehingga Muslim Rohingya itu dapat hidup seperti yang kita inginkan juga, hidup dengan layak, dengan tenang ya di tempat tinggalnya. Ya, silahkan Ibu. Iya, untuk closing statement dari saya, ini adalah sebuah kewajiban bagi kita menolong saudara-saudara kita dimanapun, dan ini sudah terbukti mereka hadir di tengah-tengah kita. Janganlah muncul nasionalisme gitu, karena kalau memunculkan nasionalisme, kita akan terus dalam sekat-sekat yang dimana tidak ada kesatuan kaum muslimin. Kita bayangkan bagaimana jika kita berada dalam posisi mereka gitu ya. Ini adalah sebuah kewajiban, sudah saatnya kita kembali kepada syariat Islam, menolong mereka karena Allah, karena perintah Allah, karena bagaimanapun kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai umat yang diridhoi gitu ya, yang mencintai Rasulullah, dan Rasulullah menganjurkan kita membantu saudara-saudara kita dimanapun, kapanpun gitu. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Rasulullah mengatakan kita akan mendapatkan pahala ketika kita menolong hewan yang kelaparan, hewan yang dalam kesulitan, apalagi manusia dan itu muslim. Sudah saatnya kita hilangkan sekat-sekat nasionalisme. Jangan ada anggapan-anggapan negatif yang membuat jadi menghalangi dalam menolong mereka. Dan kewajiban ini tidak bisa memang kecuali dengan adanya sebuah negara yang akan mengayomi kaum muslimin secara tuntas gitu, dan itu tidak bisa kecuali dengan sistem Islam. Terbukti dalam sejarah dengan sistem khilafah Islamiyah itu akan bisa mengayomi masyarakat, baik itu muslim ataupun non muslim yang tinggal bersama negara Islam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsir kepada Meta dan juga Ustazah Ida. Alhamdulillah, semoga segmen kali ini bisa bermanfaat kepada kaum muslim dan juga pemirsa. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga persatuan umat segera disegerakan oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.